Di video kali ini Honda entusias pasti senang banget karena Mamang mendatangkan Honda Civic Genio yang lokal dan interlokal. Selamat datang di channel Motomobi. Wah, Honda Civic. Dulu tahun 90-an, Honda punya julukan-julukan dari pabrikannya sendiri yang akhirnya dengan huruf O. Seperti Accord. Enggak, O sih. Ya, O lah pokoknya. Cielo, Civic Vario, dan yang ini Civic Genio. Bahkan nama Genio sekarang dipakai di sepeda motornya Honda, yang jadinya membuat kita sulit membedakan ketika ngetik Genio di marketplace. Ya, dua-duanya keluar antara motor dan Civic Genio. Honda Civic merupakan salah satu varian yang legendary di jajaran mobil Honda. Karena generasi pertamanya Civic sudah ada di tahun 1972 dengan kode bodi SB1. Di Indonesia, Honda Civic generasi pertama ini hanya ada pilihan bodi hatchback 5 pintu saja. Dan Civic tertua ini punya julukan Civic Copper, karena belakangnya seperti koper kayaknya. Lalu generasi kedua muncul di tahun 1980 dengan nama Civic Excellent. Bentuknya mengotak dan lagi-lagi hanya ada varian hatchback 5 pintu saja di Indonesia. Kemudian generasi ketiganya Civic di tahun 84 dengan nickname Civic Wonder. Bentuknya masih mengotak namun tidak terkesan jadul sekali. Dan pada generasi ini sudah ada varian sedan 4 pintunya. Sedangkan versi hatchback malah irit pintu. Dari yang 4 pintu menjadi 3 pintu saja. Lanjut generasi keempatnya dengan kode bodi SH3 untuk bodi hatchback dan SH4 untuk bentuk yang sedan. Civic generasi keempat ini muncul di tahun 1987 dengan julukan Civic LX untuk yang sedannya, sedangkan yang hatchback punya julukan Nova. Untuk versi faceliftnya tahun 1990 berubah nama jadi Grand Civic. Untuk versi sedan yang hatchbacknya menjadi Grand Nova, pakai Grand. Zaman itu memang populer nama Grand itu. Oke, lanjut ke generasi kelima. Muncul di tahun 1992 dengan kode bodi SR4 dengan nama Civic Genio. Inilah yang di video review ini. Dan yang versi hatchback 3 pintu namanya Civic Estilo. Anda bisa nonton review Estilo ini di channel kami juga. Ada. Lanjut generasi ke-6 muncul tahun 1996 dengan kode bodi SO4 dengan julukan Civic Vario yang hanya tersedia varian sedannya saja di Indonesia. Sedangkan versi hatchbacknya tidak dijual. Lanjut generasi ke-7 muncul tahun 2000 yang dikenal dengan Civic VTIS. Bisa dibaca Vitis. Dan sama dengan generasi sebelumnya tidak dijual versi hatchbacknya juga, sayang sekali. Kemudian generasi ke-8 yang diberi kode bodi FD yang muncul tahun 2006 dengan model timeless-nya. Dan generasi ke-9 dengan kode bodi FB yang muncul tahun 2012 yang bentuknya hampir mirip-mirip dengan Civic FD. Lanjut generasi ke-10 dengan kode bodi FC yang muncul di tahun 2016. Merupakan Civic yang pertama kali pakai turbo. Kami suka turbo. Dan yang terakhir hingga video ini dibuat, Civic generasi ke-11 muncul tahun 2022 dengan bentuk yang balik ke Civic yang model sporty streamline dan mirip dengan kakaknya Accord. Pada generasi ini juga merupakan Civic pertama yang menggunakan mesin hybrid. Seperti biasa pada Motomobi Used Car kali ini kami akan membahas mengenai Civic Genio yang dibawakan oleh mamang-mamang itu. Ayo mamang, silakan. Sebelum kita mulai yang sama yang putih, yang interlokal, kita bahas yang lokalnya dulu. Karena Honda Genio ini itu laku dan harganya sangat menarik dibandingkan yang buntungnya. Yang ini adalah Genio tipe sedan atau kode bodinya adalah SR4. Sejarahnya udah dikasih tahu sama Om Mobi, jadi mama nggak usah bahas-bahas sejarah lagi. Jadi keluarnya tahun 92, facelift di tahun 94-an dan berhenti di tahun 95 karena sudah digantikan dengan Honda Civic Vario. Lucunya Honda Civic Vario itu muncul di versi interlokalnya yang itu adalah Civic Vario. Tapi yang lokalnya kita hanya menyebut dengan Honda Civic Genio, gitu ceritanya. Di bagian depan udah bisa kelihatan, karena ini adalah tahun 94, udah facelift yang bisa dibedakan gampangnya itu dari
sennya. Sennya depannya bening, tapi tetap di sininya warna kuning. Sedangkan yang sebelumnya, yang pre-facelift itu kuning semua. Betul. Nah, bumper-bumpernya sama-sama aja. Jadi senangnya Honda Genio itu nggak ada spec down. Biasanya kalau di Mazda gitu ya, kayak misalnya Mazda Lantis menjadi Mazda Familia, itu spec down. All New Corolla yang pertama kali keluar sama yang faceliftnya itu spec down. Di Genio tidak terjadi. Itulah senangnya Honda Civic Genio. Nah, Civic Genio itu punya versi yang buntungnya juga namanya Estilo. Harganya udah gak masuk akal menurut Mamang. Cuman yang ini masih cukup untuk dibeli dan cukup untuk dirawat, dipakai sehari-hari. Dan bentuknya juga tergolong timeless. Oke? Nah, dia punya mata yang sipit-sipit seperti ini. Bumper-bumpernya juga sederhana dan melengkung semuanya, aerodinamis. Dia punya ban dulunya yang aslinya 185 70 ring 15. Cuman ini udah diganti gitu ya. Jadi gampang. Terus ngedandan ini juga gampang kalau Genio. Pakai pelek seperti ini udah keren. Warna-warnanya ya warnanya ada yang gelap, ada yang terang gitu, bahkan ada yang berwarna pink. Ada ya aslinya ya? Warna pink asli ada ya? Genio nggak ada? Oh iya nggak ada Genio. Adanya di Estilo. Estilo warna pink ada, cuman kalau di Genio kan buatnya dipakai sama yang lebih mature, lebih dewasa seperti kayak Mamang kayak gini. Jadi gini, jadi waktu di Grand Civic itu modelnya kotak-kotak, cuman kalau di Genio udah mulai membulat. Cuman memang Honda tuh pinter banget membuat desain yang agak-agak down to earth. Ya, ceper maksudnya gitu ya. Jadi ini ground clearance-nya lumayan pendek. Nah, dia punya panjang cukup compact untuk sebuah sedan, 4,4 meteran dengan wheelbase 2610-an kalau nggak salah. Bisa dilihat di situ speknya. Ya, jadi cukup compact, makanya banyak disenangi sama orang. Terus ngebuka pintunya juga yang biasanya model cepol, model tarik, ini modelnya ke depan. Beda sendiri. Tuh, antenanya di sebelah sini. Terus kaca-kacanya gede-gede. Rem cakram belakang. Ini remnya bisa di itu tuh kadang-kadang suka dipakein sama mobil lain kalau pengen racing-racingan. Bedanya sama Civic Grand Civic gitu, Grand Civic pada saat itu kotak-kotak. Nah, bagasinya tuh turun. Kalau ini semok. Kalau Genio, makanya bulat-bulat seperti ini jadi seksi. Walaupun bulat-bulat, biasanya kalau bulat-bulat itu agak blob gitu ya. Cuman kalau ini masih tergolong enak untuk dilihat sama Mamang. Dan sporty. Bahkan gini, kalau Toyota, maaf ya orang-orang Toyota, maaf banget. Kalau misalnya Greco gitu ya ditambahin jemuran di belakang, jemuran tuh itu spoiler belakang, itu kurang enak dilihat. Cuman di sini itu dikasih spoiler yang tinggi-tinggi, itu masih enak dilihat gitu. Itu bedanya Honda sama Toyota pada saat 90-an. Dan tahun 90-an menurut Mamang itu adalah masa-masa keemasan mobil-mobil gitu. Karena ini adalah Honda, itu adalah Toyota, punya ciri khas masing-masing 90-an. Kita lihat ini adalah bagasinya. Dan gini, spesialnya Honda. Honda itu punya bagasi yang tergolong menurut Mamang kecil dibandingkan Toyota. Cuman untuk ruang kabin dalam biasanya lebih besar di Honda. Jadi Honda tuh lebih mementingkan keluasan si penumpang dalam dibandingkan barangnya. Berbeda dengan Toyota, Toyota itu lebih besar bagasinya, cuman ruang dalamnya lebih sempit. Nah, ini tergolong sempit menurut Mamang. Tuh, lihat. Kayak gini aja. Sempit, teman. Ini sempit tapi agak dalam dikit nih. Lumayan, lebih gede daripada Grand Civic sih, jauh. Lihat bukanya bagasinya cuma segini, kecil. Jadi hampir-hampir kayak fastback gitu. Kita lihat. Nih lihat Mamang ya, kalau berdiri tuh di sini, jadi harus ngebungkuk banget. Trim pintunya seperti ini jadi tolong diingat-ingat, versi yang lokal sama interlokal tuh pasti berbeda, dalamnya, luarnya juga berbeda. Tolong diingat-ingat apa bedanya, soalnya banyak ternyata. Dalam seperti ini pakai model fabric yang bukan fabric banget, jadi agak-agak ada karungnya, ada beludrunya gitu loh. Bahannya tuh kalau dipegang, terus ini empuk. Nah, Honda nih, hampir mirip-mirip sih kayak Greco. Berarti prinsip Mamang salah. Ini kayaknya agak ke belakang ya, enggak sih? Ini udah posisi Mamang kok.
Biasanya gitu, Honda tuh gede dalamnya, cuman menurut Mamang ini masih enak banget Mamang untuk bergerak gitu, walaupun ini ada 2 jari. Nih sepatu Mamang bisa masuk ke dalam sedikit, headroomnya aman, tuh masih segini Mamang, jauh, duduknya enak. Cuman ini joknya tidak terlalu empuk-empuk banget, tapi posisinya enak, nyendernya enak. Dikasih headrest yang model pocong, ya nih model pocong. Kasih armrest, dikasih armrest dan speaker-speakernya ada di belakang ya. Ini makanya diingat-ingat di belakang sini ada apa aja. Soalnya berbeda yang di tipe yang interlokal. Oh ya, kode bodinya ini adalah SR4 ya. Kalau yang interlokal itu kodenya adalah EG9 ya. Ada power window, ada central lock, gede kacanya. Dah, di sini juga ada kursi, kantong kursi, ada asbak. Dah, simple 90-an, cuman enak. Atau Mamang suka banget mobil-mobil 90-an. Oke, nih harus jongkok ya. Trim pintunya, ada kain-kainan, ada power window-nya 4-4-nya, ada speakernya sebelah sini, dan ini atasnya soft touch, bawahnya sampai ke bawah-bawah, kecuali ini buat tempat minuman enggak. Terus kursi-kursinya Mamang suka masih bludur-bludur kayak gini ya, suka banget. Pengaturan kursinya juga simpel, nggak ada head adjuster, cuman maju mundur sama sandaran maju mundur. Ini di sini ada tombol electric spion, ya, dah, si simple itu. Terus masuk aduh, memang Honda ya, posisi duduknya tuh enak. Terus kita punya pemandangan yang gede, visibilitasnya gede, dashboardnya rendah. Terus posisi kita duduk itu sporty sekali, kayak selonjoran. Itulah senangnya Honda. Nanti Mamang ceritain penyakit-penyakitnya apa aja, termasuk di interiornya. Interiornya Honda memang terjadi di sini, tuh ya. Ada retak-retak. Mamang juga dulu ya punya Wonder, sama kualitas interiornya memang ya tipis-tipis gitu. Jadi hati-hati bagi yang mau beli Honda apapun, Civic Genio, Civic Vario gitu ya, liatin interiornya. Interiornya kalau rapi itu biasanya orangnya telaten. Iya. Nih atasnya soft touch semua. Sampai sebelah sini juga soft touch. Nih di bagian speedometernya simpel pakai jarum sampai 220, optimis sekali. Terus juga di sini ada fuel gauge, ada temperatur, ada RPM, terus sama ada indikator kalau kita buka pintu nih. Tuh di situ tuh. Dah, ada tempat penyimpanan koin, ada rear defogger, dan ini pencet-pencetan AC. Ini jadi arah hembusannya pakai pencet-pencetan, sedangkan fan-fannya pengaturnya pakai geser-geseran seperti ini ya. Gitu. Di sini ada head unit single din, di bawah sini ada asbak, ada power socket, di sini ada tempat penyimpanan uang-uangan gitu, sebelah sini pocket. Ini bisa dibuka nggak sih? Nggak. Dah, sini center console-nya, tapi nggak ada apa-apa nih center console-nya. Masa sih? Main gini dong? Iya. Simpel itu. Tempat nyimpan di sini gede, di pintu ada sedikit-sedikit lah. Terus ada hazardnya, ada jam digital. Selesai. Atas. Oke, ini sun visor-nya. Terus bukanya gimana nih? Ke bawahin kan pakai magnet nih soalnya. Ih. Hah? Enggak dong, bisa dibuka deh. Ini ngapa ngaplek kayak gini ya? Ada magnetnya ya, berarti magnetnya ada di dalam kaca nih, pintar sekali. Dah, ada mode night and day. Selesai. Ini adalah versi yang lokal. Kita lihat mesinnya dulu. Mesin. Mana ini, di mana ininya? Memang tuh banyak banget. Nah, oke, ini adalah mesinnya. Jadi Honda ya, dari tahun 80-an dia masih pakai basic D16 semua, 1600 cc-an lah. Jadi ini adalah basicnya D16. Cuman kalau bisa disebut gitu ya, di STNK atau apapun, ini disebutnya versi mesin NC16 atau F16. Padahal dia basicnya adalah D16 yang dikasih injeksi. Ya, dah, gitu aja, simple, SOHC. Dan dia berpenggerak roda depan,
punya tenaga 120 PS dan torsinya adalah 144 Nm yang terbagi ke roda depan. Dah, sesimpel itu kalau Honda. Ini mesinnya termasuk reliable. Cuman minusnya di Honda Genio adalah kaki-kakinya. Dan yang kalau misalnya harus diperhatikan kalau misalnya beli Honda Genio adalah ini. Ya masalahnya adalah overheat memang. Cuman kalau dikasih 2 ply atau yang pakai Civic Vario itu udah oke-oke aja. Cuman yang terkorbankan kalau misalnya udah diganti radiator ini, AC-nya menjadi kurang dingin. Karena apa? Dia punya kondensor yang kecil, jadi harus dilebarin baru terasa dingin lagi. Gitu. Tips dari Mamang itu. Enggak, gitu aja. Ini ada yang lokalnya. Sekarang kita lihat yang luar biasa, karena adalah versi interlokal. Dia punya kode bode EG9 yang keluar di Jepang. Bedanya apa, Mang? Ternyata banyak. Bumper beda, ada fog lamp-nya, sen-nya bisa lah, headlamp-nya bisa lah, sama-sama aja. Cuman yang beda lagi di sini banyak bedanya. Kita harus memperhatikan detail sekarang. Karena bodinya sebetulnya kayak sama aja. Ini bedanya apa aja, Mang? Ini mah paling juga berapaan sih? Murah. Ini mahal. Peleknya udah dirubah juga. Terus dia pakai kaca Chromex gini, ada sunroof-nya. Tulisannya sini. Mamang tadi bilang di awal, Vario. Ya, Vario udah dimulai dari Civic yang ini. Pembukaan pintunya sama aja, di belakangnya ada bedanya. Sini, rear defogger, ada wipernya, third brake lamp, terus bisa kelihatan di sini speakernya di belakang juga lebih besar. Tuh, di belakangnya beda. Terus ada ini, lihat, manis kan? Sini juga ada third brake lamp-nya juga. Ini garnisnya berbeda. Tulisannya juga ada sir, gebang gue sir. Terus ada antenanya di sini. Mamang suka banget dengan antena seperti ini. Dalamnya juga beda, lihat deh. Sama aja ya, bagasinya ya, lebar-lebarnya juga sama, nggak ada yang beda. Cuman di sini ada dinamo. Dinamo apakah ini? Dinamo wiper. Itu aja bedanya. Ada kecerutan. What the meaning of kecerutan? Wah, tetap harus nunduk nih, lihat nih. Jadi beda nih kain-kainnya, warnanya ada merah-merahnya gitu loh. Ini kayak notice gitu ya, coraknya. Terus juga, joknya berbeda karena ini adalah 2+2. Di belakang sini ada center console-nya. Yang tadi kan bench seat doang ya, yang versi lokal ya. Sini ada apa aja, Mang? Ada tempat penyimpanan. Sini juga ada tempat untuk tembusan ke bagasi tuh. Beda sendiri, coy. Terus di atasnya juga bludru. Wow. Mama nggak usah masuk ke dalam ya, karena Mamang tadi udah nyobain. Yang versi lokalnya mirip-mirip lah pasti kelegaannya. Terus di sini juga ada kantong kursi, ada armrest yang ada di tengah sini. Ini pasti berguna. Berbeda dengan versi yang lokal. Joknya juga berbeda. Di sini ada headrest yang beneran gitu, yang bolong seperti itu, bukan kursi pocong. Beda. Ada seat beltnya. Jadi kalau pengen beli Genio ini bisa dihubungi ke Instagram. Nih, ada di bawah situ. Om Iqbal. Wah, kerennya. Ada Twitternya di sini. Power window tetap 4. Corak-coraknya berbeda, ada tulisan kanjinya segala macem. Joknya ini kayaknya lebih bold ya, lebih bolster gitu ya. Lebih racing yang ini. Iya, berbeda sendiri. Tuh, pakai headrest yang bisa ngelitikin leher drivernya. Terus juga, aduh ya Allah. Setirnya berbeda, tombol-tombolnya beda. Di sini juga ada tombol sunroof, ada tombol dimming si speedometernya. Sini ada electric mirror plus retract plus heater. Iya, ada banyak di sini tombolnya berbeda. Tombol fog lamp-nya juga ada sebelah sini. Terus kalau dinyalain, kuncinya. Ntar dulu. Beda lampunya. Keren banget. Tapi kenapa sih ya yang kita harus di downgrade gitu? Karena masukin ini mahal sih pasti. Kita masuk ya. Wah, joknya lebih enak, lebih commanding, bukan commanding,
lebih sporty duduknya dibandingkan yang lokal, karena memang joknya juga berbeda. Yang kelihatan lagi yang berbeda apa, Mang? Ada rear defogger nih, terus juga ada fog lamp belakang juga. Sini juga tombol-tombol AC-nya hampir mirip-mirip dengan yang lokalnya. Terus ini ada tempat koin. Gimana sih? Oh, ada tempat kartu. Ini tempat koin-koin ya, lu lucunya. Ih, lucu banget ya. Ini tempat cup holder. Wah, lucu. Nih ya, ini single din tapi di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi. Sebetulnya ini bisa dimuatin sama double din. Sini juga ada tempat asbak. Ada, ini juga beda ya. Beda loh. Bawahnya beda ya? Bawahnya beda ya? Oh iya ya, beda ya. Makanya perhatiin dari awal. Mamang aja lupa. Saking banyaknya perbedaan. Terus juga ini si kualitas interiornya tuh kayak lebih solid gitu di sini. Itu perasaan Mamang ya. Tuh kan, ini tuh lebih keras gitu, yang itu kayak ditekan tuh melenyok gitu. Yang lokal kenapa ya kayak gitu ya dibuatnya. Nah, kalau yang sana, yang lokal itu dibuat panjang gitu ya. Ini dibuatnya begini, jadi terpisah antara handbrake sini, itu nggak lurus aja, dikasih tempat penyimpanan yang sangat panjang ini gitu untuk memuatin map. Barangkali dalam nggak ya? Ya dalam deng, lumayan lah. Ini buat map. Terus di sini itu ada tombol-tombol lagi, ada parking pole, terus juga ada antena, bisa dikatasin tuh, bisa half doang. Keren ya, parking pole tuh bisa keluar gitu, shit gitu. Wah, keren. Di atas ini ada lampu-lampuan lah, biasa lah ya, lampu-lampuan. Sini sun visornya, tuh kan lebih bagus sun visornya. Di sini juga ada vanity mirror dua-duanya. Kalau yang itu kecil banget. Nah ini gede tuh kacanya, kasih sunroof gede. Lampu lagi di sebelah sini. Kenapa sih nggak dibuat begini? Apa dia nggak? Ya rusak. Koplingnya lebih enteng nggak? Sama aja sih, segitu juga. Hah, tempat penyimpanan sini sama aja sih dengan yang lokal. Cuman ini banyak yang jarang kita temukan di Indonesia aja gitu, pernik-perniknya. Itu perbedaannya. Dan mungkin di mesinnya. Mari kita lihat. Pasti harta karun. Oh. Dia pakai mesin B16. Wah, B16 sih spesial ya. Jadi dia punya horsepower tuh gede, 170 PS. Atau ya kira kalau dia horsepowernya 167, 168 horsepower. Torsinya lebih kecil. Dia pakai namanya short stroke gitu loh. Jadi ini kalau di jalanan panjang lurus gitu, wah enak banget, sirkuit gitu enak banget. Torsinya cuma 156. Iya. Dia Newtonmeter. Yang terbagi ke roda depan, transmisinya juga tetap ada dua, ada yang matic, ada yang manual. Manual 5 speed. Kebetulan yang ini adalah pakai yang 5 speed manual. Ini di mana tiangnya juga nggak ada nih. Oh, ada di samping. Nih, silakan menikmati pemandangan mesin ini. Silakan. Ding 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 ding. Bener ya, yang namanya Honda tuh gampang sekali untuk dikenali, gampang sekali kita langsung bisa menyetir. Bahkan orang yang baru belajar nyetir langsung bisa kenal sama mobil ini. Karena apa? Pandangan kita ke depannya gampang, duduknya enak, terus juga driver orientednya udah mulai terasa. Dan Mamang ini baru nyetir sebentar aja, kayaknya kalau nggak nyetir Honda tuh aneh. Karena apa? Kayak nagih, ada efek kayak nagih pengen nyetir terus yang namanya Honda. Itu kelebihannya Honda di tahun 90-an. Dan bahkan sampai sekarang pun ya kayak gitu juga sih rasanya.
setirnya enteng, radius putar kecil, terus tenaganya tuh udah bisa diraih dari RPM bawah nangnya Honda. Padahal ini Honda Genio, Civic Genio itu belum ada yang namanya teknologi VTEC. Apalagi kalau udah masuk ke Civic Vario, itu lebih senang lagi. Pindah giginya juga gampang, persnelengnya enteng-enteng, koplingnya enteng, kacanya gede-gede. Jadi buat nyetir sehari-hari, yang namanya Honda Civic Genio itu memang enak. Ini perjalanan jauh juga Mamang kayaknya nggak akan ngerasa pegel karena memang joknya suportif sekali. Untuk tahun 90-an ya, itu enak. Nah, kalau beda cerita kalau di all new Corolla gitu, itu ada kesan boringnya tuh ada. Kalau di Genio enak, suspensinya juga tergolong empuk untuk sebuah Civic ya yang sporty. Ini empuk. Di tol juga anteng, enak gitu. Emang Honda kelebihan di situ. Cuman memang minusnya, walaupun kaki-kakinya enak, handlingnya enak, full independent semua di keempat roda, mengasihkan sekali untuk mengendarai Civic Genio. Konsumsi bahan bakar juga tergolong irit untuk 1600 yang versi lokal, karena memang dibuatnya untuk bukan spek-spek balap banget ya, jadi makanya dibuat lebih irit untuk versi Indonesia. Nanti bisa berbeda cerita dengan versi interlokal. Ini karena AC-nya dia punya kondensor yang lebih besar, AC-nya tetap dingin. Ini dingin nih AC-nya. Ini apa? Giginya panjang-panjang ya. Nafasnya tuh panjang sekali. Dan rasanya ini di kecepatan 70 itu nggak kerasa kenceng. Kayak kerasanya masih 50 aja. Satu minusnya di Honda Civic Genio, berisik. Ada berisiknya nih kabin. Ini traffic noise kerasa, suara ban kerasa. Untuk peredam kabinnya Mamang bilang skor 1-10 6,5. Ya, ini yang versi lokal ya. Kita coba nanti versi yang interlokal. Jadi kalau nggak kebeli Estilo, versi yang sedannya aja. Soalnya harganya jauh. Jauh sekali. Mamang udah berada di dalam Civic Vario. Jadi Genio-nya interlokal tuh rasanya emang berbeda, terutama di bagian mesinnya. Mesinnya tuh lebih wow, kayak tenaganya tuh pengen meluap keluar gitu, kayak pengen ayo pucuk buang gitu, kayak gitu tuh. Berbeda dengan lokalnya. Kalau lokal tuh dibuat kayak untuk kenyamanan keluarga, kalau ini tuh kayak pengen ayo kita ngebut, ayo kita sirkuit. Berbeda sekali ternyata rasanya. Cuman secara keseluruhan Genio interlokal ini ya mirip-mirip nyamannya, duduknya lebih enak karena memang supportive joknya juga lebih enak, visibilitasnya masih tetap. Cuman kita ngerasa oh kita naik Genio yang interlokal nih karena ada sunroofnya, lebih terang di dalam dan kayak lebih apa ya, kayak ada rasa bangganya gitu, karena ini Genio bukan Genio yang main-main, bukan Genio yang sembarangan. Iya, di situ aja letak bedanya. Enteng koplingnya sama, cara mindah giginya juga enak, klikinya sama, pantu drive-nya juga asik. Ya, inilah Civic Genio interlokal. Yang lokal itu nafasnya juga panjang, cuman ini tuh lebih enak untuk dibejek gitu. Jadi di sini peredaman kabin memang enggak banget, karena memang ya yang lokalnya aja berisik, apalagi yang ini. Bukan itu, justru itu yang dicari sama Honda enthusiast. Suara mesinnya nikmat sekali, performanya jauh sekali dengan yang lokal. Yang ini tuh wah, baru B16 loh, apalagi pakai yang 2020 K20 K24. Udah sehebat ini. Wah, keren sih. Ya, ini memang suspensinya udah dibuat custom ya, jadinya memang agak mentul-mentul karena ini dibuat untuk sesuai dengan peruntukannya buat koleksi juga iya. Jadi terasa lebih keras dan lebih rigid daripada yang lokal. Tapi ini karena udah custom shockbreaker. Cuman kalau yang lokal aja enak, udah enak. Overall mengenai Civic Genio,
merupakan suatu sedan yang cocok untuk Anda yang sudah setengah kolektor dan setengah daily use. Civic Genio bisa menjadi barang kolektor apabila Anda ingin bernostalgia dengannya, atau bisa dipakai sehari-hari karena mesinnya masih cocok disandingkan dengan mobil-mobil baru sekarang. Masih responsif dan tidak rewelan. Spare part mesinnya juga banyak dijual, sehingga mudah untuk dirawat. Yang harus diperhatikan adalah, seperti biasa, kaki-kakinya yang cepat haus apabila Anda sering menerjang jalanan yang jelek. Dan mengenai bodinya, tipis dan rentan karat. Dan juga body partnya termasuk perintilannya lumayan mahal untuk seekor Honda. Harganya sekarang masih masuk akal, dimulai dari 40 jutaan untuk kondisi yang bahan dan kondisi yang jalan. Hingga kondisi yang masuk barang kolektor original harganya bisa 80 jutaan. Namun yang putih itu harganya anomali karena memang mobilnya CBU dan rare. Tanyakan saja langsung ke Instagramnya apabila Anda berminat. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mang Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.